Karena aku udah panjang-panjang, tidak kedengeran. Kedengeran nggak guys? Guys. Kedengeran kok, Kak. Ini malu banget, mukanya gede banget. Aduh, kita coret-coret dulu aja kali ya. Hehe. Oke, aku kenalan dulu ya. Jadi, nama aku Caca. Ini nama panggilan sih. Karena kan pasti di sini ada yang namanya Caca juga gak sih? Nah, terus kita di sini bakal diskusi kimia, diskusi ya guys. Jadi kayak kalau misalnya ada yang berilmu nih kan, bekas-bekas diajarin sama guru-gurunya kemarin, boleh banget kita diskusi di chat, boleh juga di unmute ya guys. Nah, ini soal-soalnya pengen bahas yang mirip-mirip UTBK. Ini kan anak-anak 23 ya. Aduh, aku agak nervous sih sebenarnya, jujur ya. Nah, ini tuh tujuannya biar kalian kayak... Ini nggak pasti harga. Oke, biar kalian sedikit... Oh, ada yang 22. Ada yang 23 gak tapi? Ntar aku udah ngomong gini, gak taunya anak 22 semua nih. 23 kan, ada anak 23 kan? Ada gak? Ada. Nah iya, jadi aku pengen sedikit mengenalkan soal UTBK Kimia, biar kalian tuh kayak, wah ini kimia mah bisa 1000 skornya gitu, oke? Kalian pada pengen masuk mana sih? Biasanya kalau yang belajar-belajar kimia tuh pada pengen masuk kesehatan dah orang-orangnya. Nah kan FK katanya si Gemiru. Yang lainnya pada pengen masuk mana? Tuh iya, oke. Betul, amin. Amin. Ih, FKG, iya. Fun fact aku juga anak FKG guys, dan dilihat dari almetnya ya, ini Unpad guys. Ada gak yang pengen masuk FKG Unpad? Nanti kita ketemu. Oke, makasih banget udah jawab-jawab, lucu banget farmasi. Halo Rizky, ini mau ngomong atau gimana? Atau kepencet unmute? Oh ya udah, oke, kayaknya kepencet ya. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Nah, tapi sebelum mulai nih, kalian coba deh kerjain dulu. Kalau misalnya kalian ini Zoom-nya pakai laptop, kalian bisa scan barcode pakai HP. Tapi kalau misalnya kalian pakai HP, kalian bisa ketik aja. Tapi bentar aku bantuin. Aku ada linknya. Nanti kalian bisa klik linknya. Soalnya dikit banget, cuman 4 soal doang, guys. Dicoba ya. Oke, dicoba. 5 menit ya. 19. Berapa nih berarti tambah 5? 33 ya? Aku tunggu ya sampai 19. Kok 33? 43. Bisa gak masuk? Coba ya, kerjain dulu ya. Recording in progress.
tungguin ya sampai 19.43. Berarti 3 menit lagi. Pada bisa kan ya dibuka, diakses gitu. Ada yang udah ngirim jawaban. Oke, aku tungguin yang lain. Seru banget nih. Nanti kita bahas soalnya. Kak, kata Lala. Ada apa, Lala? Cuma bener satu. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Sumpah ini gampang, guys. Pasti nanti kalian kayak, oh gini, gitu. Enggak, Lala. Tidak bodoh. Jangan seperti itu, Lala. Udah 3 orang nih yang jawab. Udah 5. Keren. Oke, masih ada waktu 3 menit. Emang iya susah? Oke, nanti kita bahas ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. 2 menit lagi. Udah 10 nih yang jawab. 2 menit lagi. Ini yang ngerjain asal pencet atau ada usaha ngitung dulu nih. Kayak, ini kayak pernah diajarin deh di sekolah. Terus mencoba mengingat atau kayak, udahlah nembak aja. Oh iya, ada yang belum ya? Iya sih, ada yang materinya belum diajarin mungkin ya? Harusnya sih udah, kelas 11. Beda tipe soal sama yang di sekolah. Oke, nanti kita bahas ya guys. 1 menit lagi. Nanti benar semua kalau hari ini. Pokoknya harus benar semua guys. 1 menit lagi ya. Kita langsung bahas nanti. Nembak Kak, soalnya udah lupa. Oke, kamu hadir di Zoom ini berarti kamu harus ingat keluar dari Zoom. Dulu belajar sendiri Kak dari YouTube tapi nggak paham online. Iya, sumpah. Yang offline aja tuh dijelasin guru kadang bingung kan. Apalagi online aku nggak kebayang sih. Ngasal tapi bener 3. Wah, Intan hokinya simpen dulu buat UTBK nanti ya. Udah pada jawab nih. Udah 39 yang jawab. Oke, kita bahas aja kali ya. Jeng-jeng, bahas. Oke, aku mulai nih. Udah belum? Udah siap belum? Bahas. Siap, Kak. Oke, makasih udah dijawab. Oke, jadi nih di depan apa sih udah ada tabel-tabel kayak gini? Ada yang ingat gak sih ini? Ada yang pernah lihat gak? Sup kulit dan kulit. Iya, benar nih. Ada nih tulisan kulit nih. Kulit apa? Ini bukan kulit ayam ya, guys. Ini aku mau jelasin dulu tentang konfigurasi elektron. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, kalian ingat gak sih kalau di atom itu kan ada yang namanya partikel subatom. Nah, clue-nya ada 3 nih. Ada tahu gak? Apa aja? Ada yang ingat gak? Maaf, timernya bunyi. Timer tadi. Oke. Ada yang tahu gak? Di atom tuh terdiri dari apa aja sih? Ada 3. Ada sesuatu, dan sesuatu. Nenek. Bener banget. Itu ada proton, elektron, sama neutron. Proton, elektron, sama neutron. Nah, kalau proton ini muatannya itu positif ya guys. Proton, ingat aja nih, proton depannya P, berarti positif gitu ya. Terus yang N nih, kan depannya N, berarti dia itu netral, atau dia tuh nggak punya muatan. Jadi nggak positif, nggak negatif gitu ya guys. Nah, terus kalau yang elektron, apa nih kira-kira muatannya? Negatif. Bener banget, negatif. Oke. Sekarang, kita udah tahu kan nih, ingat-ingat, proton positif, elektron negatif, neutron itu netral. Nah, sekarang kita bahas letaknya mereka ya. Kalau proton, ya si proton ini, sama neutron,
dia itu letaknya ada di inti atom. Nah, kalau yang ini elektron, dia itu adanya di kulit atom. Oke, jadi kalau aku gambarin kurang lebih gini ya. Kayak ini deh. Ini inti nih. Ini tuh ada proton sama neutron. Nah, nanti mereka bakal dikelilingin, jelek banget. Nah, dikelilingin sama lingkaran-lingkaran. Nah, ini kita sebutnya sebagai kulit atom. Ini ada kulit pertama, ada kulit kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti si elektron itu tempatnya bakal ada di kulit-kulit ini. Jadi elektron bukan di inti ya, tapi dia adanya di kulit gitu. Oke, ingat-ingat tuh, kalau di inti atom adanya proton sama neutron, tapi kalau di kulit itu ada elektron. Nah, sekarang konsepnya kayak gini nih biar enak. Kalau misalnya di inti, itu tuh dia kayak anak rumahan gitu ya, kayak udah tertanam, terkubur gitu, dia nggak bisa diganggu-gugat. Jadi proton sama neutron ini kayak ya udah tetap dia di situ aja, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, kalau si elektron, dia kan ada di kulit nih. Jadi dia lebih fleksibel gitu ya. Dia bisa keluar masuk gitu. Nanti elektron bisa keluar, dan yang dari keluar, elektronnya bisa masuk ke dalam gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Kalau Kak. kan bilang ya guys. Paham. Apa, Bu? Terima kasih, udah dijawab. Oke, ini udah ya sampai situ. Di inti atom, ingat-ingat, itu ada proton sama neutron. Terus kalau di kulit, ada elektron, yang mana elektron itu bisa keluar masuk. Nah, sekarang aku pengen jelasin. Kalau atom itu, dia tuh muatannya berarti nggak ada atau netral gitu ya. Anggap di sini ada atom X. Nah, atom X ini karena dia nggak ada muatan, maka jumlah proton sama elektronnya harus sama. Kalau protonnya 5, berarti elektronnya berapa? Berapa nih? Iya, benar. 5. 5. Benar banget. Ingat ya, kalau yang nggak punya muatan, itu namanya atom. Tapi kalau atom yang bermuatan, itu namanya adalah, ada yang tahu nggak apa? Namanya ion ya. Ion. Nah, ion ini ada yang muatannya bisa positif sama negatif. Misalnya ini ada X- sama ada X2+. Oke, ini nggak muat ya, tulisan aku gede-gede, kita ke samping. Lanjutin ya, ini tadi ada X- sama X2+ nih, misalnya. Nah, berarti kalau misalnya X- itu protonnya berapa? Tahu nggak berapa protonnya? Misalnya tadi, kalau X doang itu protonnya 5, terus elektronnya juga 5. Kalau X- protonnya berapa? Ada yang tahu nggak? 6. Oke, ada yang jawab berapa tadi? 6. Oke. Ingat tadi, kalau proton kan adanya di inti atom. Inti atom itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, dia bakal tetap sama. Gitu. Jadi, di sini P-nya juga 5. Gitu ya, guys. Nah, elektronnya nih. Kan elektron yang ada di kulit. Jadi, dia bisa main-main. Jadi, dia yang kita ubah. Gitu. Kalau tadi X doang, dia E-nya sama kayak proton, 5. Berarti kalau X-, E-nya tadinya kan 5. Karena dia minus, artinya kelebihan elektron sebanyak 1 gitu ya. Berarti kita tambah 1. Berarti elektronnya yang ada 6 gitu. Nah, sekarang coba deh kalian. Kalau X2+, berarti P-nya berapa? 5. Benar, P-nya ada 5. Kalau elektronnya ada? 3. Benar, 3. Ada 5 dikurang 2, berarti ada 3. Oke, sampai sini udah paham ya? Udah paham belum nih? Paham, Kak. Oke, semangat ya guys, semangat. Udah pada makan belum nih? Udah, Kak. Oke, percaya. Nah, lanjut ya. Ini udah paham nih si atom dan ion, proton, elektron, neutron. Nah, sekarang kita ngebahas tentang konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektron tuh gimana sih? Konfigurasi elektron. Nah, karena tadi yang fleksibel itu adalah si elektron, maka yang kita konfigurasi adalah elektron. Nah, di sini ada 2 tipe. Yang pertama ini ada menurut si Bohr. Kalau menurut si Bohr, itu atom itu
dia ngebagiinnya pakai kulit-kulit. Kalau kulit pertama, lambangnya itu N ya guys, kulit. Ini kulit. Artinya kulit ke ya. Kalau N berarti kulit pertama. Kalau N-nya 2 berarti kulit kedua gitu ya. Yang mana dia tuh dilambangin kulit pertamanya K, kulit keduanya L gitu ya. Dengan rumus 2N pangkat 2 nih. Artinya kalau di kulit pertama berarti kan N-nya 1. Nanti jadinya 2 dikali 1 pangkat 2. Berarti 2 gitu. Artinya nanti, ini kan inti ya, terus ini ada kulit. Nanti di kulit yang pertama ini itu cuma bisa diisi sama 2 elektron doang. Gimana kalau elektronnya ada 3? Berarti elektron ketiga harus ngisi ke kulit yang kedua gitu. Kulit kedua maksimalnya ada 8. Begitu terus sampai kulit-kulit selanjutnya sampai elektronnya habis. Misalnya ada elektronnya 10, berarti kalau kita konfigurasi menurut Bohr itu jadi 2, 8. Nah, kalau misalnya ada 9 jadi gimana guys? Tahu nggak? 27, Kak. Benar, 27. Benar banget. Terus kalau misalnya ada 8, berarti jadi 26. Benar, 26. Nah, kalau misalnya ada 11, itu jadi gimana? 281. 281. Wah, ini udah pinter sih, bisa 281. Bener banget ya, harus 281. Nggak boleh diisinya 9, karena kita harus mencapai kestabilan. Kestabilan itu oktet, itu adalah 8. Ini kan kalau 9, dia bisa mendekati 8 kan, dengan cara dipecah jadi 81. Jadi yang dipakai yang ini gitu. Oke, sampai sini paham lah ya buat yang ini. Paham guys? Paham, Kak. Oke, Paham, nah Kak. sekarang Paham, Kak. Paham. oke, mantep banget. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin nih. Kalau misalnya ada konfigurasi yang pertama ini nih, ini tuh kita bisa loh nentuin periode sama golongannya. Caranya gimana? Caranya kalau kita pengen nentuin periode, tinggal kita hitung aja dia tuh ada berapa. Ini kan ada 1, 2, berarti dia periode 2 gitu. Golongannya berapa? Golongannya berarti yang paling terakhir, ini kan 8. Berarti dia adalah golongan 8A gitu. Coba kalau yang kedua, berarti periode berapa, golongan berapa? Periode 2, golongan 7. Benar banget, golongan 7. Kurang 1. Nah, 7A, kayak gini ya. Terus kalau misalnya ada konfigurasi 2883. Nah, berarti ini periode berapa, golongan berapa? Periode 4, golongan 3A. Benar. 3A. Nah, gini aku tulis. Oke, udah aman nih ya. Sekarang lanjut. Aku jelasin konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Nah, kalau di mekanika kuantum, dia itu bukan cuman ngejelasin kulit, tapi ada juga namanya subkulit. Nah, subkulit itu yang mana sih? Nah, subkulit itu yang ini nih guys, yang SPDF. Itu namanya subkulit. Nah, ini yang tadi satu bla 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 ini, itu tadi namanya kulit kan. Oke. Nah, ini kalau kita pelajari berdasarkan si Aufbau ya, prinsipnya si Aufbau, kita bisa nulis konfigurasi mekanika kuantum itu berdasarkan urutan tingkat energi gitu. Ini aku hapus ya yang ininya. Yang mana tingkatan energinya itu dari rendah ke tinggi. Atau bisa ditulis kayak gini nih guys, kayak spiral gini. Nah, kayak gitu ya guys nih. Kalau pengen di zoom, itu kan nanti dari 1S gitu ya, terus nanti naik ke 2S, nanti naik lagi ke 2P, baru ke 3S. Atau enaknya nanti kalau udah diurutin, jadinya kayak begini. Tapi biasanya kalau SMA gitu buat UTBK ya, itu tuh biasanya cuma sampai sini doang sih mentok-mentok. Yang bawahnya itu jarang dipakai. Aku tulis ya 1S2, 2S2, 2P6,
3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Nah, ini kan kalau dilihat kayak pusing gitu ya, tapi itu diurutinnya kayak gini, guys. Kayak spiral gitu. Kak, itu kenapa 4S dulu baru 3D10? Oke, sebenarnya kalau mau dijawab langsung, itu karena kayak gini nih urutannya. Kalau kamu lihat ini kan kayak gini. Nah, terus nanti dari 3S, dia itu bakal naik ke nanti sampai ke 4 dulu. 4S baru ke 3D gitu. Tapi kalau ngelihat kayak gini kan pusing ya. Atau rumusnya itu bisa kita bilang urutan energi itu tinggal bilangan kuantum yang pertama, atau dia itu ngebahasnya kulit, ditambah sama nilai subkulitnya gitu. Nah, ini kan kulitnya ya, guys. Nah, terus kalau subkulit itu tadi yang SPDF kan, SPDF. Nah, kalau S ini nilainya adalah 0, kalau P ini adalah nilainya 1, kalau D ini nilainya 2, nah yang F ini nilainya 3, atau bisa dibilang N-1 gitu. Jadi kan ini S ini urutannya subkulit yang pertama. Jadi bisa kita rumusin, itu dia kulit yang pertama dikurang 1, berarti kan 0 gitu nilainya. Oke, itu nanti bakal aku jelasin ya, Anissa. Nah, sekarang yang tadi nih pertanyaannya. Kenapa 4S dulu baru 3D? Nah, ini kan yang di depan ini namanya adalah kulit ya, guys, yang di depan. Sedangkan yang di belakangnya, yang huruf, itu namanya adalah subkulit. Nah, berarti yang 4S ini, kulitnya kan 4, ditambah subkulitnya. Nilai S tadi berapa subkulit? Nilainya itu 0 kan? Berarti dia totalnya adalah 4. Sedangkan kalau yang 3D, itu 3 ditambah D itu nilainya adalah 2. Berarti dia totalnya itu 5. Nah, gitu. Jadi, lebih rendah yang si 4S dibanding yang 3D. Kira-kira ngejawab gak, Dava? Nah, iya kayak gitu. Oke, nah sekarang ini pertanyaan bagus banget, Anissa. Cara nentuin dia golongannya AB itu gimana? Kalau misalnya kita pakai konfigurasi yang bor tadi, itu susah buat ngebedainnya, karena kalau konfigurasi bor itu cuma bisa nentuin buat golongan A doang. Tapi kalau konfigurasi yang ini, itu bisa buat nentuin dia golongan A atau golongan B. Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah kayak gini. Kalau misalnya nanti di akhir konfigurasi, ya, ini di akhir, pas kita udah konfigurasi, di akhirnya itu belakangnya S, berarti dia adalah golongan A. Apa, Dava, kalau golongan B? Iya benar, kalau golongan B itu nanti berhentinya di D terakhirnya. Atau kalau misalnya S ditambah P, itu juga golongan A. Jadi kalau misalnya kalian nanti konfigurasi, terus tiba-tiba belakangnya P, itu harus ditambah sama S. Misalnya ada 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini kan belakangnya P. Itu nggak boleh kita ngambilnya si P doang, harus ditambah sama S juga. Jadi kita tambah DS sama P-nya. Yang ditambah yang mana? Yang elektronnya yang ada di atas. Berarti 6 ditambah 2. Berarti berapa? 8. Berarti dia adalah 8A. Karena dia belakangnya P. Kalau P itu nandain dia golongan A. Gitu. Kalau misalnya dia golongan B, itu nanti belakangnya D gitu. Dan kalau D ini, ya kalau yang D, itu harus ditambah S juga. Itu nanti jadi golongannya B. Pokoknya ingat aja, kalau misalnya A itu belakangnya S doang, kalau enggak sama P. Tapi ingat, kalau misalnya P atau enggak D, itu selalu harus ditambah S. Pokoknya si S ini harus ikut serta gitu. Ingat-ingat ya guys, kalau yang B itu belakang konfigurasinya D. Sekarang aku pengen contohin, kalau misalnya punya elektron, aku punya elektron 10. Kalau dikonfigurasiin pakai ini gimana guys? Yang pakai 1S2 gitu-gitu. Jadinya berapa guys? Kan 1S2, terus 2S2, 1S2, 2S2, bisa 2P6. 2P6.
Iya, benar. Kalau misalnya ada 6, coba konfigurasi. 1 1 S2, S2, 2 2 S2, 2 P2, 2 P2. Oke, 2P2. Oke, nah berarti kalau yang 10 ini, dia itu golongan berapa? 8 8A. Kalau yang 6, golongan berapa? 2A. A. 4A. Berapa? Benar, 4A. Ingat ya guys, kalau belakangnya P harus ditambah S. Jadinya 4. Nah, sekarang kita juga bisa nih nentuin periode. Kalau tadi kan periodenya tinggal dihitung jumlah kulitnya doang ya guys. Misalnya nih kayak 281, berarti dia periode 3 gitu ya. Nah, kalau ini gimana nih cara nentuin periodenya? Tinggal dilihat aja kulit yang paling besar. Ini kan ada 1 sama 2, terus 2. Berarti yang paling gede itu mana? 2, benar. Berarti dia periode 2 gitu ya. Gampang lah ini. Atau enggak nih, aku bikin contoh lagi ya soal. Kalau ada 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Coba, dia periode berapa, golongan berapa? Periode 3, golongan 1A. Benar, golongan 1A, ingat ya. Karena dia belakangnya S. Oke, udah aman belum? Aman, Kak. Oke. Sekarang, nah kita ngebahas ini. Kita bahas nih, tadi pada bener gak nih soal yang ini? Katanya ada ion M2+. Nih, ingat-ingat ya, ion M2+. Konfigurasinya kayak gini. M2+, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Nah, soalnya minta apa? Dalam sistem periodik, unsur M. Nah, soalnya mintanya M doang nih, bukan M2+. Berarti kira-kira harus ditambah elektronnya atau dikurang elektronnya? Ya, ada yang tahu gak nih? Dikurang. Kenapa dikurang? Tambah. Ayo, dikurang apa ditambah nih? Kalian terlalu ragu ya. Nih, aku gambar. Ini ceritanya timbangan M ya. Ternyata yang pertama ini dia lebih berat di positifnya nih, katanya dia ada 2 positifnya. Terus kira-kira biar dia jadi netral, ini kan soalnya maunya M doang ya, alias netral. Berarti kita harus buang elektron atau nambah elektron. Karena kondisi awalnya kita terlalu positif nih. Oke, benar. Kita harus nambah si elektron ya. Jadi nanti elektronnya kita tambah sebanyak berapa nih? Ada yang tahu nggak? Tambah 2. Benar, tambah 2. Biar nanti jadi imbang gitu. Aman nggak nih sampai sini? Aman. Oke, sekarang kalau kita tambah, ada yang punya ide nggak? Kita nambahnya tuh nambah apa sih dari konfigurasi ini? Yang kurang apa sih? 4S2. Bener banget, yang kurang adalah 4S2. Aku tulis ulang nggak ya? Mager deh guys, aku tandain aja ya gini. 4S2. Ini nyempil di sini sebenarnya ada 4S2 gitu ya. Nah, sekarang aku juga pengen kasih tahu nih, kalau misalnya konfigurasi awalnya kayak begini, udah ada nih 4S2-nya. Nah, kita pengen buang 2 elektron. Nah, yang dibuang itu harus dari yang kulit terluar, berarti harus yang 4 ini kita buang. Walaupun urutannya 3D itu di belakang, tapi kalau kita mau buang harus dari kulit terluar, berarti harus dari yang ini. Makanya dia yang dibuang gitu, guys. Sekarang yang tadinya dibuang, kita mau balikin lagi nih, masuk ke dalam. Nah, berarti konfigurasinya udah kayak gini kan, benar si M itu. Berarti udah bisa dong jawab jawaban nomor 2 ini. Apa jawabannya? Tahu nggak apa jawabannya? C.
Ayo, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Nih gimana nih? Oke, sekarang aku bahas nih. Kenapa nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Nih, ini kan belakangnya yang paling terakhir huruf apa, guys? Ingat-ingat, yang paling terakhir ini huruf P atau huruf D atau huruf S? Yang terakhir adalah huruf D, kan? Nah, kalau huruf terakhirnya ini D, itu harus kita tambah sama S. Dan dia itu nunjukin kalau dia itu golongan B, gitu ya, guys. Kalau D ini, dia golongan B. Harus ditambah S. Berarti, kan 4S2, 3D, 10 ya. Kita tambah nih, 10 ditambah 2, berarti jadinya 12. Nah, golongan berapa emang? Ada 12B. Nggak ada ya, guys. 12 ini artinya adalah 2B. Gitu. Aku tulis deh di sini. Kalau nanti dia ada 3, itu artinya adalah dia 3B. Berarti urutannya itu nanti dia pasti ada S ditambah D gitu ya, guys. Nah, terus kalau misalnya 4, itu dia 4B. Kalau 5, dia itu 5B. Kalau 6, 6B. Kalau 7, 7B. Nah, kalau 8, itu dia kayak bundling gitu, guys. Bisa 8, 9, 10. Mereka semua kalau di total, artinya adalah golongan 8B. Nah, terus kalau 11 berarti dia 1B. Kalau 12 berarti dia 2B gitu. Karena kita totalnya 12, berarti dia 2B gitu ya. Kenapa B? Karena kita belakangnya D. Kalau D itu golongan B gitu ya. Sampai sini aman nggak? Aman, Kak. Oke, berarti sepakat jawabannya adalah yang C ya. Ini agak menganut sistem privat Al-Faiz ya guys, kita jawabannya. Ini tipis banget dah. Ini tipis banget, sumpah. Nah, jawabannya yang C. Oke. Sekarang kita lanjut. Wah, ada apa nih? Ini tadi pada bisa jawab nggak? Ya bener Lala, privat Al-Faiz, cinta. Tadi ini bisa jawab nggak nih, teman-teman semua? Oke, ini aku jelasin ya. Wih, ada yang jawab, Ruby. Oke. Pertama-tama, aku pengen kenalin kalian sama namanya EA. EA ini bukan EA-nya Kobe Junior ya, guys. EA ini adalah energi aktivasi. Oke, energi aktivasi. Atau dia itu adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu zat untuk dapat bereaksi gitu. Jadi kalau ada zat pengen bereaksi membentuk suatu zat baru, nah minimum dia punya energi. Nah energinya itu adalah energi aktivasi gitu. Misalnya dia baru bisa menghasilkan zat baru kalau energinya 3. Nah itu namanya 3 ini adalah zat energi aktivasinya gitu. Nah sekarang aku juga mau kenalin kalian sama ini. Misalnya ada A ditambah B, terus ada tanda panah nih biasanya jadi C sama D. Yang AB ini namanya adalah reaktan. Sedangkan yang C sama D ini namanya adalah produk ya guys. Produk. Nah, kalau energi aktivasi itu bisa kita tentuin dari grafik kayak begini. Caranya gimana? Tinggal kita hitung aja jaraknya. Jarak reaktan sampai ke titik puncak. Nah, grafik ini artinya apa sih? Artinya, yang pertama, ada si 2A ditambah 3B2 itu bisa menghasilkan, yang ini ya, berarti ini menghasilkan ini. Jadinya 2AB3 ditambah 2B2. Nah, berarti ini kan namanya reaktan ya, guys. Sedangkan yang di sebelah kirinya, sebelah kanan, ini namanya adalah produk. Nah, EA ini adalah jarak dari reaktan ke titik puncak. Berarti dari yang kiri ini ke titik puncak ini. Nah, ini jaraknya namanya EA. Kalau yang Q berarti jaraknya dari sini sampai sini. Nah, ini juga EA. Ini EA1, ini EA2 ya tandanya. Oke. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu kalau misalnya
EA-nya makin tinggi, dia itu bakal berjalan lebih lama reaksinya ya, lebih lama. Nah, terus tetapan laju reaksi atau K, nah itu akan berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya EA-nya tinggi, tetapan laju reaksinya bakal rendah gitu ya. Nah, sekarang dari gambar ini nih, EA1 sama EA2 gedean mana? EA1. Benar. EA1 itu lebih gede dari EA2. Berarti kalau buat K-nya gedean K1 atau K2? Ayo, gedean K1 atau K2? Berapa? 2, benar. K2 yang lebih gede daripada K1. Ingat ya guys, kalau tetapan laju reaksi itu berbanding terbalik sama si energi aktivasi. Nah, sekarang nih, soalnya kan minta tahap penentu laju reaksi. Tahap penentu laju reaksi itu cara nentuinnya gimana? Kita cari EA yang paling besar, yang paling tinggi gitu ya jaraknya. Kita cari EA yang tinggi, itu untuk si penentu laju reaksi. Gitu. Nah, logikanya gini guys, kalau misalnya kita pengen menentukan, itu kan kalau reaksinya berjalan cepat kayak susah gitu gak sih ditentuinnya? Jadi kita cari yang reaksinya berjalan lama gitu. Kan kalau lama harus EA-nya yang tinggi gitu, yang besar. Berarti buat tahap penentu laju reaksi ini pakainya EA1 atau EA2? Oke, yang mana nih? EA1. Kita pakainya yang EA1. Nah, berarti kalau EA1, kita cari aja yang di daerah reaktannya atau di sebelah kirinya, itu yang ini nih, berarti ini kan punyanya EA1 itu yang ini reaktan, ini produk gitu ya guys. Pokoknya ingat-ingat aja, yang di kiri reaktan, yang di kanan produk gitu. Nah, kita cari deh, kita aplikasiin nih ke pilihannya. Aduh, kecoret ke pilihannya. Berarti yang A ini bisa, yang B ini nggak bisa ya, karena dia bawa-bawa si AB5. AB5 kan adanya di EA2, berarti dia nggak masuk, ini juga nggak masuk. Yang masuk adalah antara A sama E gitu. Nah, sekarang ada HH ini nih, gimana nih cara nentuinnya? Nah, itu ada rumusnya guys. Rumusnya adalah tinggal si produk kita kurang sama reaktan. Oke, berarti produknya nilainya berapa? Ini ya nilainya. Min 288. Iya. 2 AB. Nah, terus reaktannya berapa nih? Min 444. Berapa ya? Benar. Oh. Reaktannya guys, ingat reaktan. Kan kita pakainya yang EA1. Aduh, gede banget nih. Yang EA1. EA1 ini yang di puncak pertama, yang di gunung pertama. Kalau yang di sebelah kirinya namanya reaktan, yang di sebelah kanannya namanya produk gitu. Jadi buat nyari harga entalpinya tinggal produk dikurang reaktan. Berarti si produknya itu kan yang ini nih. Yang ini produknya. Kalau kita lihat garisnya berarti dia min 288 dikurang reaktannya. Reaktannya berarti yang di sebelah kirinya nih. Itu nilainya 0. Berarti min 288 dikurang 0. Itu adalah nilainya min 288. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Benar, yang A. Oke, ada yang nanya nih, kenapa dipilihnya yang EA1? Karena kan soalnya minta tahap penentu laju reaksi itu dicari yang EA-nya tinggi. Untuk penentu laju reaksi. Gitu, oke? Aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Aman. Oke, kita lanjut. Aman, Kak. Oke, makasih udah jawab. Nah, selanjutnya nih, ada apa nih?
Berarti aku pengen ngejelasin tentang suatu materi dulu, baru kita ngebahas soal yang tadi lagi. Jadi kalau reaksi itu ada 2 tipe nih guys, ada yang endotherm sama exotherm. Bedanya apa tuh? Bedanya kita lihat dari grafiknya nih. Ingat ya, kalau yang di kiri itu kan namanya reaktan atau pereaksi. Aku tulis ya di sini reaktan atau pereaksi sama aja. Yang di kanan namanya hasil reaksi atau produk gitu. Nah, rumusnya itu kan tadi produk dikurang reaktan ya. Kalau buat yang endotherm berarti produknya ini energinya, ini kan artinya dari 0 ya. Kalau ada grafik kayak gini tuh berarti nolnya di bawah sini kan. Nah, nolnya ada di sini kan. Berarti makin ke atas itu makin tinggi kan nilainya ya. Nah, sekarang reaktan sama produknya. Gedean mana sih energinya antara reaktan sama produk? Reaktan. Benar. Emang iya reaktan? Produk. Benar. Produk ya, karena dia letaknya ada di sini, sedangkan reaktan ada di bawahnya gitu. Nah, katakan si produk ini 4 ya, ini cuma pemisalan doang, 4. Sedangkan reaktannya lebih kecil dari produk, misalnya 1 deh. Nah, berarti ini kan kalau kita kurang hasilnya adalah 3. 3 ini adalah positif gitu. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, yang exotherm ini, dia itu reaktannya lebih tinggi nih dibanding si produknya. Sehingga pas kita kurangin, produk dikurang reaktan, nah, produknya kan lebih kecil. Misalnya dia yang 1 nih gantian, reaktannya yang lebih besar, yaitu 4. Sehingga kalau kita kurangin, hasilnya jadi minus kan, minus 3. Nah, ini artinya dia minus. Artinya apa nih si plus minusnya ini? Kalau plus ini artinya dia menyerap energi. Menyerap energi ya guys, energi. Energinya ini berupa kalor biasanya. Kalau yang minus berarti dia melepas energi. Kalor gitu. Oke. Jadi kalau misalnya exotherm ini karena dia melepas energi, dia itu nggak membutuhkan suhu tinggi gitu ya guys, karena kan dia cuma melepas energi, dia ngelepasin kalor, dia nggak butuh kalor gitu. Tapi kalau endotherm ini karena dia menyerap energi atau menyerap kalor, dia itu membutuhkan energi kalau lagi bereaksi, membutuhkan kalor gitu ya. Sampai sini paham nggak guys? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut nih sekarang. Katanya pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik. Yang A nih, katanya reaksi berlangsung 2 tahap. Kalau kita lihat sekilas, benar nggak jawabannya? Katanya berlangsung 2 tahap. Benar nggak? Benar, iya benar banget. Dia itu berlangsung 2 tahap, dia benar. Terus yang B sekarang. P dan Q adalah kompleks teraktifkan yang tidak dapat diisolasi. Nah, ini juga materi lagi. Nah, si P dan Q ini kan mereka ada di puncak-puncak ya guys. Ingat aja yang di puncak-puncak ini namanya adalah kompleks teraktifkan. Nah, kalau dia ada di puncak, itu namanya kompleks teraktifkan. Dan dia itu tidak dapat diisolasi. Gitu ya, guys. Berarti yang B benar atau salah? Benar. 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 Oke, benar. Ingat-ingat ya, kalau yang di puncak namanya kompleks teraktifkan. Dia itu tidak dapat diisolasi. Kenapa reaksi berlangsung 2 tahap? Karena ada 2 gunung gini ya, guys. Kalau misalnya kayak gini, ya berarti ada 3 tahap. Begitu ya. K2AB5 itu apaan? Masuk produk bukan? Iya, benar. Dia masuk produk. Kalau misalnya 2AB5-nya ini jadi produk, berarti reaktannya siapa? 2AB3 tambah AB3 plus 2B2. Benar banget. Benar. Kayak gini. Jadi si 2AB3 plus 2B
dua ini selain dia jadi produk dari tahap pertama, dia juga jadi reaktan buat tahap kedua kayak gitu ya. Lanjut nih sekarang yang C katanya delta HF atau energi dari pembentukan ya, kalau itu pembentukan si AB3 itu katanya nilainya min 144. Benar atau salah nih? Benar atau salah? Ayo, ada yang punya ide nggak? Kira-kira benar atau salah? Pembentukan AB3. AB3 tuh adanya di mana sih, guys? Adanya di sini ya. Karena dia bilangnya pembentukan, berarti dia itu harus jadi produk, bukan jadi reaktan. Berarti fokusnya kita adalah di tahap yang pertama. Yang tahap pertama itu kan berarti 2A plus 3B2 menjadi 2AB3 ditambah 2B2 kan. Nah, ini tadi cara ngitungnya gimana, guys? Entalpinya tinggal produk dikurang reaktan ya. Ingat-ingat tuh, produk dikurang reaktan. Atau bisa kita bilang kan kalau produk nih selalu ada di kanan kan, kalau reaktan selalu ada di kiri. Jadi bisa kita bilang nih dia rumusnya kaki gitu ya guys, kanan kurang kiri. Aduh, jatuh. Kanan kurang kiri. Nah, yang kanannya berapa nih kanan? Kanan itu kan si dia nih, si produk nih, punyanya dia. Itu nilai energinya adalah min 288. Min 288 dikurang yang kirinya. Kirinya itu yang ini. Berarti si dia. Dia itu nilainya 0. 0. Berarti nilainya min 288. Oke, nah sekarang kita perhatiin yang diminta itu apa? Pembentukan AB3. Nah, yang kita hitung tadi itu pembentukan apa sih sebenarnya? Pembentukannya benar AB3. Tapi dia ini nilainya adalah 2 kan? 2 AB3. Nah, itu dia butuh energi min 288. Nah, tapi yang di C ini, dia kan bilangnya AB doang nih, AB3. Berarti kalau AB3 doang berapa, guys? 144. Benar, 144. Berarti yang C benar atau salah? Benar. Benar. Ini ada yang nanya, yang delta H itu bisa yang reaktan Benar. kan di soal pakai produk. Oke. Gimana? Yang dia bisa yang reaktan, Kak. Pokoknya kalau mau ngitung delta H itu rumusnya nih yang ini ya, produk dikurang reaktan atau kanan dikurang kiri. Karena dia ini kan yang C ini bilangnya pembentukan AB3. Kalau AB3-nya mau terbentuk, berarti dia harus jadi produk dong, harus di kanan. Nggak boleh di kiri, nggak boleh jadi reaktan. Kan ini reaksinya ada 2 tahap ya guys. Ada tahap 1, ada tahap 2. Kalau tahap 1, AB3-nya ini dia jadi produk. Tapi kalau misalnya pakai tahap 2, AB3 ini dia jadi reaktan, jadi yang bereaksi gitu. Nah, jadi yang C ini ngarahin kita pakai yang tahap pertama. Cara ngitungnya gimana? Kayak gini, yang kanan kurang kiri gitu. Tadi kan kita dapetin min 288, tapi itu untuk koefisiennya 2 nih yang dari gambar grafik. Sedangkan yang C itu mintanya AB doang, berarti kita tinggal bagi sama koefisien yang diminta gitu. Kalau untuk pembentukan 2B2 juga, iya benar, 2B2 juga sama. Tapi kalau misalnya dimintanya B2 doang, berarti berapa? Berapa, yo? Kalau B2 doang. Benar, min 144 juga. Iya, kayak gitu kok. Coba deh, aku mau iseng nanya nih. Kalau pembentukan 2AB5 dari 2AB3 ditambah 2B2, berarti nilainya berapa? Pembentukan 2AB5 dari 2AB3 ditambah 2B2. Min 156. Positif 156. Berapa? 156 positif. Positif atau negatif? Negatif.
156. Benar, negatif 156. Oke. Kenapa jadi kayak gitu? Karena kan rumusnya ingat, kanan dikurang kiri. Berarti kalau tadi kasusnya si AB5, berarti kan dia yang ini kan, dia sebagai si kanan kan. Kan fokus kita ini nih, ini kiri, ini kanan. Berarti si AB5 punyanya min 444 dikurang sama min 288. Ingat kalau ada min ketemu min jadi plus, berarti nanti jadinya min 44 ditambah 288. Jadilah min 156 gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, mantep banget. Lanjut nih, yang D. Katanya tetapan laju reaksi pembentukan AB, kalau tetapan laju reaksi pembentukan AB3, berarti itu tuh tahap 1 atau tahap 2? Tahap 1. Benar, tahap 1. Katanya nih, si K1 itu lebih besar daripada K2. Benar nggak? Benar nggak nih? Katanya si D itu pembentukan si AB3 ini tuh tetapan laju reaksinya lebih besar dibanding tetapan laju reaksi pembentukan AB5 dari AB3. Salah ya guys, benar. Kenapa salah? Ayo, kenapa salah? Karena keduanya itu min 156. Oke, jadi gini. Makasih tadi yang udah mau jawab. Jadi gini, kalau kita lihat dari grafik ya, nih aku tulis ya. Ini yang pertama, EA-nya berarti dari kiri ke puncak. Ini EA yang pertama. EA yang kedua berarti dari kiri ke puncak. Itu EA2. Gedean mana nih? EA1 kan? Dibanding EA2. Nah, si K ini berbanding terbalik sama EA. Berarti si K1-nya malah lebih kecil dari K2 harusnya gitu. Makanya yang D ini salah gitu. Paham nggak? Paham. Oke, mantep banget. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Sekarang yang E nih kita cek aja. Katanya senyawa AB3 adalah senyawa antara yang dapat diisolasi. Karena kita udah tahu yang D ini jawaban yang tidak sesuai, berarti yang E ini pasti benar. Berarti ini juga ilmu baru nih aku kasih tahu ya. Kalau misalnya, ini kan ada 2 tahap nih. Nah, terus yang di lembah ini nih, ini namanya adalah senyawa antara. Senyawa antara. Gampang lah ya, ingat-ingat aja karena dia ada di antara dua gunung ini gitu ya. Berarti itu dia namanya senyawa antara. Ini kebalikannya sama yang di puncak. Kalau yang di puncak tadi kan tidak dapat diisolasi. Kalau yang di senyawa antara ini, itu dia bisa diisolasi. Kak, itu K1 punya EA1. Iya, benar. Punya EA1. Makasih, Dava. Dibantu jawab. Sampai sini paham nggak, guys? Paham, Kak. Oke, kalau si B2 itu masuknya kompleks teraktifkan atau senyawa antara? Antara, benar. Ini ada yang nanya, Kak, maksud diisolasi apa? Jujur, aku juga tidak tahu diisolasi apaan. Pokoknya dia teorinya begini nih, guys. Nanti di UTBK nggak ditanya kok, diisolasinya bagaimana? Gitu. Dia kayak begini doang. Baik, kalian ingat-ingat aja, di puncak itu namanya kompleks teraktif kan, dia itu tidak dapat diisolasi gitu. Apa bedanya senyawa antara sama isolasi? Bedanya nggak tahu bedanya apa. Pokoknya kalau senyawa antara itu bisa diisolasi gitu, ingat aja. Jadi yang kita bedain ini antara senyawa antara sama kompleks teraktifkan gitu. Bedanya kalau yang kompleks teraktifkan tidak dapat diisolasi. Kalau yang senyawa antara itu bisa gitu. Aman, aman? Aman, Kak. Lanjut. Aman, Kak. Ciri-cirinya apa aja, Kak? Ciri-cirinya dari gambarnya aja. Kalau misalnya dia di puncak, berarti namanya kompleks teraktifkan. Dia berarti tidak dapat diisolasi. Kalau dia ada di antara nih, kayak gini, si AB3 sama B2,
berarti dia senyawa antara. Kalau senyawa antara, berarti bisa diisolasi gitu. Gitu doang kok. Aman ya? Lanjut nggak? Kak, mau nanya. Oke, semangat banget. Bagus. Ayo apa? Yang tadi yang C itu yang delta HF itu istilahnya apa, Kak? C yang delta HF. Oh, ini entalpi pembentukan. Berarti itu beda sama laju reaksi pembentukan ya? Laju reaksi Oh, yang dari tadi delta H kita hitung-hitung ini, yang ini. Iya. Sama aja kok, sama. Oke, Iya, makasih. formula. Oke, sama-sama. Benar banget, Dava. Formula jadi pembentukan. Jadi itu dia energi untuk membentuk si AB3 gitu. Bisa jadi antara. Oh, bisa. Apa yang mana? Oh, yang B2 ini. Iya, dia juga antara. Pokoknya kalau dia di antara ini, berarti dia adalah si antara. Kalau misalnya nanti gambarnya kayak begini, berarti yang antaranya itu ini sama ini gitu ya. Nah, gitu. Pokoknya yang di lembah-lembah nih, yang nyempil-nyempil nih, tuh dia senyawa antara gitu ya, guys. HD apakah? Pokoknya kalau si itu nanti materinya tuh ke ini ya, guys, ke laju reaksi yang sangat amat masuk lagi. Ini aku ingin memperkenalkan ini dulu. Aman nggak? Pokoknya kalau buat si HH ini ya, itu tuh rumusnya cuma 2 sih. Itu kalau misalnya diketahui harga energinya, energi kayak begini ya, energi satu kesatuannya, itu adalah kaki, rumus ya kanan kurang kiri. Tapi kalau misalnya dia diketahuinya energi ikatan, nah itu nanti kiri dikurang kanan. Itu doang sih rumus dari semua per HH-an, apapun bentuknya, itu kayak gitu. Tapi itu nanti lagi kalau misalnya ada soal yang energi ikatan. Biasanya dikasih tahu kok energi ikatan tuh yang kayak gini-gini nih, misalnya kayak H garis H itu berarti adalah energi ikatan H dengan H gitulah ya. Sampai sini aman, kita lanjut ya. Oke, yang ini nih. Tadi pada bisa jawab gak nih? Atau ini yang diasalin tapi bener? Bisa, Kak. Bisa, wah keren banget. Oke, jadi aku jelasin dulu ya secara panjangnya nih, dengan cara panjangnya. Sekarang, kalau kita ngelihat yang turun, dia itu namanya adalah reaktan. Kalau dia yang naik, itu dia nanti si produknya, gitu. Karena kan kalau si reaktan nih, dia bereaksi gitu ya, jadi dia turun gitu ya, terkuras lah dia konsentrasinya. Kalau misalnya produk, kan tadinya belum ada nih, terus tiba-tiba produk gitu terbentuk, berarti dia jadi ada, berarti dia naik grafiknya. Nah sekarang, reaktannya siapa aja? Produknya siapa aja? A sama B. Ya, AB. AB itu adalah reaktan. A plus B. Nah, kita gambar nih. Kalau kesetimbangan itu biasanya panahnya 2 gini, guys. Artinya nanti dari si produknya bisa kembali lagi ngebentuk si reaktan gitu. Nah, berarti reaktannya yang naik nih. Yang naik kan cuma C doang ya. Berarti C doang di sini. Nah, sekarang kita bikin MRS. Mula-mula reaksi sama keadaan setimbang. Nah, sekarang kita lihat yang A-nya nih. Waktu mula-mula, waktu awal nih, itu dia titiknya di 0,6 ya. 0,6. Terus kalau yang B nih, dia di mana? Kalau B? 0,5. 0,5. Benar, di 0,5. Nah, terus ini tiba-tiba udah garis gini tuh artinya udah setimbangnya ya, guys. Pas setimbang, si A-nya itu ada di sini. Si A itu ada di 0,3. Ini pas setimbang, berarti kita tulisnya di S gitu ya. Nah, si B-nya juga ada di sini. B-nya ada di 0,2 berarti. Di 0,2. Nah, kalau misalnya reaktan dia berkurang, kalau produk dia bertambah. Reaktan nih, produk nih, si C, awalnya dia belum ada ya. 0 atau strip aja gitu biasanya. Nah, terus pas setimbang, si C itu nilainya
0,2. Oke, nah sekarang buat nulis rumus kayak gini, itu tuh yang ditulis adalah pas R-nya. Caranya gimana? Karena kita udah tahu ini dari grafik, tinggal kita naikin aja nih ke atas. Berarti si C nilainya adalah 0,2. Nah, kalau yang B adalah nilainya tinggal 0,5 dikurang 0,2, berarti 0,3. Terus yang A-nya berarti berapa nih? 0,3. Benar, 0,3. 0,3. Oke, mantap, makasih. Nah, berarti ini kan 0,3 itu punya A, terus yang B-nya ini 0,3 juga. Nah, terus jadi si C nih 0,2. Nah, sekarang kita sama-sama bagi sama 0, ya. Atau enggak, kita kali sama 10. Biar angkanya bagus gitu. Jadinya 3A terus 3B jadi iya benar ya? 2 iya benar. Jadi 2C. Berarti udah ini rumusannya. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D. Benar yang D. Oke, sampai sini paham nggak yang ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Kak. Ada cara Paham, cepatnya nih. Kalau kalian ketemu ini di UTBK, kalian harus bersyukur karena ini gampang. Ingat tadi, kalau yang turun namanya apa? Reaktan. Benar, reaktan. Sekarang cek, yang turun kan tadi A sama B nih. Ini udah enak lah ya, udah gampang nih. Terus jadi si C. Sekarang kita bingung nih, yang di depannya tuh diisi apa? Oke, kita hitung aja yang A. Kan dia turun nih. Turunnya sebanyak berapa sih? Kan dari sini. Turun jadi 1, 2, 3. Nah, sampai dia setimbang kan, berarti dia turunnya 3 nih. Berarti dia 3. Sekarang yang B, berarti 1, 2, 3. Berarti 3. Sekarang yang C, dia naik. 1, 2. Nah, berarti jawabannya udah kayak gini doang. Gampang nggak? Gampang lah ya. Kalau ada soal kayak gini lagi, pokoknya udah langsung udah tahu nih jawabannya nih, gampang nih kalau UTBK keluar. Berarti ini sama aja. Jawabannya adalah yang D. Oke, benar bisa sat-set. Oke. Nah, sekarang kan udah belajar nih tadi, coba dikerjain lagi. Nah, sekarang nggak boleh ngasal nih. Oh ya, aku kasih dulu linknya. Nggak boleh ngasal ya, guys. Bentar, nih mana ya linknya ya, biar langsung pencet aja. Ya. Aku tunggu sampai 43. Ya guys, semangat guys. Nanti biar ketahuan progresnya nih. Tadi salah berapa, terus nanti ini post testnya semoga benar semua. Nanti kita bahas juga tapi post testnya. Tapi kerjain dulu.
Ayo semangat, 3 menit lagi. Wah, ini udah ada yang masuk nih nilainya. Yang lain masih ditunggu 2 menit lagi ya guys, santai aja. Wah, iya dong, harus banyak skornya, 10.100. Nanti pas UTBK tapi 1.000 aja kimianya. Tapi yang lainnya juga 1.000 ya. Wah, bener 2 doang. Oke, kan kita bahas. Jangan gitu dong. Emang kimia gampang, guys. Serius. Ayo, yang teliti, guys. Aku yakin kalian tuh pada bisa ngerjain, tapi kadang nggak teliti nih. Nggak apa-apa, guys. Sekarang salah dulu, nggak apa-apa. Nanti pas UTBK jangan salah ya. Tapi serius deh, aku juga pas kemarin UTBK tuh kayak nggak tahu ini ngerjain apa sih sebenarnya. Jadi kayak berasa joki Tuhan gitu, guys. Kayak perasaan nggak isi ini dah. Wah, timernya bunyi. Oke, kita bahas ya, guys. Salah satu itu aja udah yakin banget. Bener. Oke, nanti pas UTBK ini ya, yakin tapi beneran bener gitu. Oke, kita bahas ya, guys. Bahas gak nih? Atau masih ada yang ngerjain? Oke, kita bahas aja ya. Oke, bahas. Ayo nih, tadi pada bener gak nih? Soal ini pada bener gak? Ini gampang ya, pada bener. Itu yang gak teliti. Oh iya, sayang banget. Oke, sekarang biasanya kalau udah nyadar nggak teliti nih, langsung tahu nih salahnya di mana. Benar 3 aja, Kak. Oh, oke, nanti UTBK benar semua ya, guys. Nah, katanya konfigurasi elektron ion dari X3-, X-3 sama aja. Itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Tapi aku nggak suka nulis kayak gini, guys. Jadi ini kita masukin di sini aja ya, 4s2-nya ya. Terus ada 3D-nya belum. 3D10, 4P6. Oke, ini ingat ya, ini buat si X3-. Nah, soalnya minta adalah X aja. Nah, kalau buat X aja, elektronnya harus dibuang atau harus ditambah? Benar, harus dibuang, harus dikurangi. Benar ya. Ini dia terlalu negatif gitu. Kita pengen bikin dia tuh netral-netral aja lah hidupnya, jangan terlalu negatif gitu. Makanya kita harus rukiah dia, guys. Kita buang energi yang negatif-negatifnya itu ya. Kita buang sebanyak berapa, yo?
Buang berapa? 3. Benar, 3. buang 3. Ih, keren. Benar, buang 3 ya. Lihat aja nih dari ininya nih. Artinya dia kelebihan 3 elektron. Berarti biar dia jadi balik lagi, elektronnya kita buang nih yang 3. Kalau dibuang, berarti buangnya yang mana nih guys? Yang di mana nih yang harus dibuang? 4P. Benar, di 4P. 4. Benar, 4P. Berarti kita buang, kalau dibuang jadi berapa? Ini kan 4P, 6. 4P3. Benar, jadi 4P3. Oke, ini kan udah keadaan keadaan normal nih. Ini kita pindah dulu ya. Nah, gini. Ingat, kalau belakangnya P, itu harus ditambah K. Kenapa 4P, K yang dibuang? Karena dia yang paling terakhir gitu ya. Kita lihat nih dari kulitnya. Ini kan kulitnya 1, 2, 3, 4. Ini tuh sini kulitnya 3, 4. Nah, kalau kulit terluar itu berarti kulit yang paling besar kan. Itu adalah kulit 4 nih. Berarti kita fokusnya yang di ini sama ini. Nah, antara S sama P itu kan lebih gedean subkulitnya si P ya dibanding S. Berarti si 4 P deh yang dibuang gitu. Udah, Sabrina. Aman, oke. Kalau nggak ada 4P, yang dibuang yang 4S dulu gitu ya. Karena dia paling luar. Oke, karena dia belakangnya P, harus kita tambah sama yang S. Ini kan D, berarti nggak kita tambah. Kita tambahnya sama yang ini. Oke, kita tambah nih. Berarti jadinya 2 ditambah 3. Berapa? 5. 5A atau B? A. Benar, 5A. Terus periodenya berapa nih? Periode berapa nih? Cari kulit yang paling besar. Benar. 4. Periode 4. Benar banget, periode 4. Karena dari kulit yang paling besar. Aku buletin malah kecoret dah. Nah, ini. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Berarti kulit terbesar itu kulit terluar ya, Kak? Benar banget, Lia. Benar. Kalau nih, semisalnya nanti ada di belakangnya itu 4S1. Nah, ini berarti golongan berapa, periode berapa, guys? Golongan berapa, periode berapa? Halo, saudaraku. Ada yang jawab. Periode 1A, benar. Kebalik nulis saya. Periodenya 5. Golongannya 1A. Benar banget. Dah, aman nih berarti. Kita lanjut atau enggak? Benar-benar semua. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini pasti pada benar juga ya tadi. Nih, oke. Sekarang kita kerjain. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar. Coba nih, yang A dulu kita cek. Energi yang dihasilkan pada tahap pertama cukup untuk digunakan pada tahap kedua. Nah, berarti kita lihat nih, EA-nya. EA yang pertama, kiri sampai puncak. Berarti ini EA1. EA kedua, berarti itu dari sini sampai puncak nih. Ini EA2. Nah, EA1 lebih gede atau lebih kecil dari EA2? Lebih kecil. Benar, lebih kecil. Nah, terus katanya yang ini, energi yang dihasilkan pada tahap pertama cukup nih katanya buat yang kedua, tahap kedua. Berarti benar atau salah? Salah. Salah ya nih, salah. Karena yang B, energi tumbukan minimum yang dibutuhkan pada pembentukan C lebih kecil dibandingkan pada pembentukan E dari C. Benar atau salah nih tadi yang jawab? Benar. Benar ya. Energi tumbukan minimum tuh sama aja EA maksudnya. Nah, terus sekarang yang C nih, katanya C hanya terbentuk jika menggunakan katalis. Enggak ya, ini enggak ada keterangan katalis. Tapi sebenarnya kalau nanti kalian belajar katalis di biologi tuh nanti kan ada enzim ya, katanya enzim tuh nanti sebagai katalis. Nih, misalnya ada energi itu
segini nih energinya buat dari A sampai jadi B. Nah, kalau dia pakai katalis, itu tuh dia ngurangin energi aktivasi. Jadi cuma segini doang nih misalnya. Gitu. Jadi si A sama B-nya tuh nggak berubah. Yang berubah adalah energi aktivasinya doang. Tapi di sini kan nggak ada keterangannya ya. Katalis bla 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 itu. Jadi yang C ini udah langsung aja nih apaan sih gitu. Terus yang D, zat pada titik C tidak dapat diisolasi. Nah, si C ini namanya apa sih, guys? Antara. Nah, kalau antara itu bisa diisolasi atau enggak? Bisa. Nah, berarti salah nih, harusnya dapat diisolasi. Sekarang yang E, benar atau salah? Salah. Salah, harusnya apa? Kompleks. Benar. Harusnya dia itu kompleks, teraktifkan. Oke. Aman ya, berarti ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini nih, gampang nih. Apa nih jawabannya tadi pada jawab apa? E dari A. Benar, benar-benar. Nih, pada pinter-pinter banget dah orang-orang. Jawabannya yang C. Katanya kan pembentukan E dari A. Pembentukan E, berarti E-nya ini adalah produknya kan? Produknya nih. Dari A, berarti A-nya ini adalah reaktannya. Oke, berarti tinggal si punyanya E dikurang punyanya A. Punyanya E berapa? Ini kan punyanya E nih, kita lihat nih garisnya. C, berarti dia C dikurang punyanya A. Punyanya A adalah yang ini, B. Berarti C dikurang B, gitu. Nika, Niki, gitu. Aman sampai sini ya yang ini? Aman, aman? Aman, Kak. Aman. Coba, kalau pembentukan C dari A, berapa? Iya, benar. Kurang B. Iya, benar. Kurang B. A kurang B, benar. Jago. Kalau pembentukan E dari C? E dari C. C kurang A. Benar. C kurang A. Pada pinter-pinter ini mah udah ya, aman ya ini ya. Kalau ada soal laju reaksi langsung bisa ngerjain ya yang kayak gini-gini. Lanjut nih. Wah, ini apa nih? Katanya pernyataan yang sesuai mengenai reaksi yang terjadi sesuai dengan grafik. Katanya yang A, penentu laju reaksi adalah reaksi pembentukan C dari A. Benar atau salah? Katanya penentu laju reaksinya ini adalah pembentukan C dari A, artinya yang EA1 nih. Ternyata salah ya guys. Harusnya kan yang EA2 karena dia lebih tinggi gitu, lebih besar ya. Nah, terus yang B katanya tetapan laju reaksi A ke C itu lebih besar dari tetapan laju reaksi dari C ke E. Benar atau salah? Benar. Yo, benar atau salah? Benar. Oke, benar katanya. Kenapa benar emang? Kok tetapan laju reaksi AC lebih gede sih dari CE? Emang kenapa? Karena kalau Berbanding energi terbalik, Kak. reaksinya kecil, tetapan laju reaksinya lebih besar. Benar. Ingat-ingat ya, kalau EA itu berbanding terbalik sama K. Jadi kalau EA-nya tinggi, nih gede, K-nya malah rendah gitu. Oke, udah pada jago ini mah. Berarti kan soalnya mintanya sesuai, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nah terus yang C kita cek, katanya pembentukan E dari C lebih cepat dibanding pembentukan C dari A. Nah, ini salah ya, karena kan EA-nya dari C ini justru lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi itu harusnya lebih lama gitu. Jadi dia kebalik. Harusnya tulisannya ini lebih lama gitu dibanding pembentukan C dari A. Kalau EA-nya kecil berarti itu dia juga lebih cepat. Lanjut nih, yang D katanya reaksi A ke E membutuhkan katalis, nggak ada keterangannya ya.
nggak ada keterangan. Nah, terus katanya A ke C hanya dapat berlangsung pada suhu tinggi. Nah, ingat-ingat nih, kalau misalnya grafiknya si produknya dia ada di bawah, berarti ini kan reaksinya ekso. Ya, kalau dia ekso berarti dia itu malah melepaskan energi atau melepaskan kalor gitu, minus kan. Berarti dia nggak membutuhkan suhu tinggi ya guys. Tapi kalau dia endo, itu dia baru membutuhkan suhu tinggi atau energi. Kalau grafika kayak gini nih, kalau misalnya kayak yang kedua ini, kalau misalnya C ke E, berarti dia butuh suhu tinggi gitu, karena dia endotherm. Gitu. Atau ngingetinnya gini nih, ini kan ada sisi kiri sama sisi kanan. Kalau kanannya ada di bawah, itu kan lebih kecil ya. Itu berarti minus, kayak masa yang kanan lebih ini sih, lebih bawah sih gitu. Kan harusnya kanan lebih tinggi, lebih bagus gitu kan yang kanan. Jadi harusnya di atas. Kalau kanannya di atas berarti nilainya jadi positif. Tapi kalau kanannya di bawah nilainya jadi negatif. Ingat aja gitu. Terus kalau negatif itu si exo. Kalau yang positif endo. Sampai sini aman nggak guys? Aman, Kak. Oke, makasih udah jawab. Nah, selanjutnya ini kayaknya soal favorit nih jadinya. Jawabannya langsung tahu. Apa ayo jawabannya tadi? Pada jawab apa nih? Apa? Benar. Lagi pula ya guys, kalau kita nggak memperhitungkan koefisien, kan kalau misalnya yang turun itu namanya reaktan tadi ya. Terus kalau yang naik itu produk. Nah, ini udah ketahuan nih, kan yang turun itu si C sama B ya. Terus yang naik itu si A doang. Nah, dari opsi-opsinya aja udah ketahuan nih, pada ngaco semua. Yang benar cuma yang E doang, yang C sama B jadi A. Jadi udah aja jawabannya yang E gitu deh. Selesai deh untuk hari ini. Pas juga nih, udah mau jam 9. Berarti gimana nih? Udah aman belum? Kalau ada soal lagi bisa gak ngerjainnya kira-kira? Insya Allah bisa. Insya Allah, Kak. Oke. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Oke. Percaya sih aku, ini insya Allahnya 99% iya kan ya? Soalnya insya Allah orang Indonesia tuh 99%-nya agak tidak gitu ya guys. Kak, catatannya, iya nanti di-share. Aman, tadi sempat ke sliding aja. Oke, nanti kita yang sliding soal ya guys. Jangan sampai kita yang ke sliding. Oke, nanti di-share ya. Iya benar, teliti. Kalian tuh udah pada bisa. Tinggal telitinya aja guys. Oke, makasih ya guys. Udah pengen diskusi kimia bareng sama aku. Terus tadi pada udah on mic juga, keren. Nanti di-share di link tree-nya Amatoris. Ada di linknya di bio IG, kalau nggak di Twitter-nya. Itu doang, aku jadi baper. Ini kita boleh stop dulu record ya. Sekar, di stop dulu.